Jadi saudara bisa Anda saksikan Jakarta pada 2 Desember 2021 pagi itu diciptakan begitu tegang dan mencekam. Suasananya seperti mau perang saja, entah aparat kita mau perang dengan siapa. Kalau perang dengan peserta reuni 212 itu tidak mungkin karena mereka adalah rakyat Indonesia yang datang tanpa senjata kecuali doa-doa harapan. Ini negara gua. Ini negara gua, ini bangsa gua. Kami juga negara. Jangan menjawab. Jangan menjawab. Bapak, sama rakyat nggak usah takut, Pak. Ayo, ayo Pak. Ayo. Rakyat bukan untuk ditindak. Rakyat bukan untuk ditindak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, reuni Akbar 212 sudah berakhir kemarin ya, dengan segala macam kisah-kisah pilu ya, kisah pilu, ada rasa apa kita menyebutnya ya. Sebetulnya itu gabungan dari, menurut saya sebagai seorang muslim yang ingin betul terlibat dan melihat acara berlangsung dengan bagus, dengan lancar, dengan hikmat, itu peristiwa kemarin itu menimbulkan apa yang saya sebut kemarahan sebetulnya ya. Dari jengkel, mangkel, marah terhadap penguasa. Bagaimana mungkin sebuah event yang memang sudah sangat dikenal, mempunyai rekam jejak, track record yang sungguh-sungguh sangat damai, tertib, lancar, aman gitu ya, bisa dihalang-halangi begitu rupa dengan berbagai macam dalih yang tidak bisa masuk akal sehat kita sebagai warga negara Republik Indonesia dan khusus sebagai umat Islam. Tapi baiklah, kita sudah sama-sama tahu bagaimana penguasa dengan segala daya, segala cara, segala upaya berusaha menggagalkan. Ya, nah, dalam konteks menggagalkan ini ada entah siapa namanya, Mehmet Hakim. Mehmet Hakim ini menyebut diri sebagai pengamat aksi yang tulisannya pendek viral, judulnya Skor Polisi versus 212. Nah, disebut polisi khususnya ya, dalam kurung evaluasi aksi super damai 212 2021. Saya bacakan. Jika kita analisis pertandingan antara polisi dalam kurung rejim penguasa dan umat Islam yang tergabung dalam PA 212, sangatlah menarik. Karena pihak polisi kalah telak dengan skor 6-0. 6-0 bagaimana mungkin? Nah, menariknya karena pihak polisi kalah telak dengan skor 6-0 ini di bold, dicetak dengan tebal, huruf tebal. Wah. Oke, saya bacakan ya. 1. Yang pertama, tidak memberikan izin keramaian dan atau menutup area patung kuda, mungkin pihak polisi merasa menang atau berhasil. Nah, lalu ada kalimat dicetak tebal. Padahal ini membuat malu rejim itu sendiri di dalam negeri maupun di luar negeri. Tercoreng sudah muka rejim yang suka dengan pencitraan demokratis, tapi melakukan tindakan yang sebaliknya. Ini goal yang ke-1. Nah, Mehmet Hakim ini. Yang kedua, di bidang hukum. Rezim secara terang benderang melakukan pelanggaran undang-undang tentang unjuk rasa yang dilakukan secara damai. Ini goal yang kedua. Seperti kita tahu, penjelasan dari penasihat hukum panitia aksi 212 yang saya dapat dari Aziz Yanuar. Dia mengutip sejumlah pasal dalam undang-undang nomor berapa, 18 pas 19 gitu ya, tentang unjuk rasa. Yang intinya, saya juga sudah buat podcast pendeknya, yang intinya bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusi setiap warga. Bahkan melarang, menghalang-halangi warga untuk menyampaikan pendapat di depan umum adalah sebuah tindak pidana kejahatan yang harus diproses secara hukum. Jadi seperti kata Mehmet tadi, di bidang hukum, rejim secara terang benderang melakukan pelanggaran undang-undang tentang unjuk rasa. Ini goal yang kedua. Nah, oke, setuju ya?
Ketiga, walau peserta yang datang dihambat di seluruh pintu masuk Jakarta, ditakut-takuti, diancam pidana segala macam, orasi dan doa di hadapan peserta reuni yang diperkirakan tidak kurang dari 1 juta orang tetap berjalan sesuai harapan. Berkurangnya jumlah peserta lebih disebabkan oleh adanya penyebaran titik reuni 212 di banyak tempat di seluruh Indonesia. Sehingga Gaung 212 semakin kuat di seluruh negeri dan juga di luar negeri. Ini goal yang ketiga. Ini menarik saudara. Kita tahu bahwa penguasa melalui polisi dengan segala cara berupaya menghalang-halangi umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia yang beragama lain yang ingin datang ke lokasi patung kuda untuk bersama-sama mengikuti reuni 212 dihalang-halangi dengan segala macam cara. Videonya beredar di mana-mana, termasuk kemarin sudah saya tampilkan beberapa di antaranya. Yang di Kuitang dilarang melewati patung tani untuk menuju patung kuda. Mereka duduk-duduk seputar jembatan pun diusir, digebah-gebah oleh polisi. Dan narasi-narasinya ya. Dan itu ternyata tidak menghalangi, orang tak berusaha. Dan akhirnya dengan izin Allah, orasi dan doa-doa tak bisa disampaikan di tempat-tempat masing-masing tentu saja. Dan seperti yang dibilang bahwa kalaupun kurang jumlahnya, tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, itu karena disebar di beberapa daerah dan provinsi yang lain. Saya misalnya, saya sampai hari ini masih ada di Medan, Sumatera Utara, mengikuti panitia ASI Akbar Reuni 212. Mereka sebutnya safari kami, karena kami berkeliling dari satu masjid ke masjid lain selama beberapa hari sampai beberapa hari ke depan. Ya, dan itu saya bisa lihat antusiasme di daerah-daerah juga luar biasa. Oke, good. Yang keempat, Masjid Az-Zikro yang menjadi tempat dialog 100 ulama dan tokoh diadang. Ini sepertinya kemenangan pihak polisi atau rejim. Ya, kita tahu Ustadz Eka dalam wawancara dengan saya, Ustadz Eka Jaya ini ketua panitia mengatakan bahwa setelah patung kuda dilarang, panitia bermaksud memindahkannya ke Masjid Az-Zikro di Sentul, Jawa Barat. Tapi seperti sudah gampang ditebak, penguasa akan melakukan tekanan kepada pengurus Az-Zikro, dan Az-Zikro akhirnya tidak bisa memberikan izin tempatnya dipakai oleh kegiatan pihak eksternal. Ini sepertinya kemenangan rezim, tapi sebenarnya merupakan kekalahan telak aparat karena dialog dan silaturahmi ini tetap berjalan dengan baik, hanya lokasi yang dipindah. Ini goal yang keempat. Saya juga dapat undangan sebetulnya. Kita hargai maksud baik panitia, dan ini menunjukkan bahwa dialog tetap berlangsung walaupun di tempat lain dengan sukses, lancar, dan aman. Alhamdulillah. Goal yang keempat, saudara. Yang kelima, polisi menurunkan pasukan brimob berbaju tempur, bersenjata lengkap dalam kurung laras pendek dan panjang, ya kan? Dan pasukan tertutup dengan berbagai penyamaran. Penyamaran itu intelnya tidak berpakaian seragam, menyusup ke antara peserta, ya sama pakaiannya, koko, topi putih, peci putih, dan sebagainya ya. Dan berbagai penyamaran untuk menghadapi para peserta aksi seakan menghadapi musuh yang bersenjata dan berbahaya. Dibalas dengan senyum doa dan keramah tamahan peserta. Bayangkan, ya. Ini rakyat, ini negara gua. Ini negara gua, ini bangsa gua. Kami juga negara. Jangan menjawab. Jangan menjawab. Bapak, sama rakyat nggak usah takut, Pak. Ayo, ayo Pak. Saya malah juga ditindak. Ya, kami juga. Allahu Akbar. Jangan sok jago jadi aparat, jangan. Jangan sok jago jadi aparat. Harus dilayani rakyat. Saya sengaja di sini. Harusnya aparat senyum kepada
bukan menantang rakyatmu. Bukan menantang rakyat. Jangan tantang rakyat, jangan. Jangan sekali-sekali merugikan rakyat. Jangan sekali-sekali ada yang merasa hebat, jangan kawan, jangan. Saya di sini 2 kali disenggol. Panggil brimob-nya. Jangan kau kira rakyat ini takut. Tidak. Menghargai aparat, apalagi purnawirawan. Menghargai aparat. Tapi kalau gayanya tadi asal menyenggol rakyat, bahaya. Bahaya. Panggil brimob-nya. Bahaya ya, bahaya. Purnawirawan. Kalau rakyat kamu senggol-senggol, bahaya kau. Jangan sampai rakyat benci aparat di negeri ini, kawan. Jangan. Harusnya tersenyumlah kalian, wahai aparatur negara. Bersenyumlah kepada rakyat yang datang ini. Mereka rakyatmu, bukan musuhmu. Tak beritahu kalian. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para mujahid, mujahidah, tetap bersatu, bangkit melawan kezoliman, tegakkan kebenaran. Jangan pernah takut, ini negerimu, ya kan? Rakyat harus berani bersuara, jangan takut. Apalagi yang Anda hadapin adalah para komplotan maling. Anda harus bersatu dengan para ulama untuk selamatkan negeri ini. Ini sungguh memalukan. Para polisi sepertinya dibohongi oleh atasannya karena peserta ternyata menuruti semua pengarahan polisi. Tapi program tetap jalan. Ini gol yang kelima. Anda tahu? Yang hadir langsung lebih tahu daripada saya. Saya cuma lewat video-video yang berseliweran. Waduh, itu polisi, Masya Allah, berpakaian lengkap dari ujung ke ujung. Tinggal matanya saja, itu pun pakai kacamata lagi. Udah pakai masker, pakai begini-begini. Wah, lengkap, senjata lengkap, pakai rompi anti peluru, laras panjang, bawa motor trail. Seolah-olah itu mau perang menghadapi pasukan gabungan sekutu 10-50 negara gitu loh. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Dan kita mungkin para atasan itu ingin menunjukkan pada umat Islam kita ini loh, kami ada, kami angker, kami bisa bergerak dengan cepat gitu loh. Tapi ternyata emak-emak diledekin. Masya Allah, diledekin, diketawain, diusir-usir sama emak-emak. Itu ada nenek-nenek maki-maki, ini negara gue, ini negara gue. Waduh, luar biasa. Saya nggak tahu para pimpinan Polri mengerahkan pasukan seperti itu. Ya, kalau di grup-grup WA itu beredar bagaimana pasukan polisi yang begitu garang dan angker itu menghadapi emak-emak, kakek-kakek, laki-laki, perempuan yang pakai koko, baju gamis atau putih dan sebagainya itu. Sementara di berikutnya ada tayangan, para OPM di Papua sana yang garang mengambil senjata. Orang akan mengatakan, bos, jenderal, siapapun kalian pemberi perintah, itu pasukanmu jangan kau terjunkan di patung kuda dan sekitarnya. Jangan kau turunkan untuk mengusir-usir para peserta, tapi terjunkan pasukan BRIMOB yang gagah, garang, sangar itu ke Papua sana menghadapi PPM yang jelas-jelas mengancam keutuhan NKRI. Yang jelas-jelas sekali setelah merobek-robek dan membakar bendera merah putih. Yang jelas-jelas sekali si juru bicaranya menantang TNI dan Polri. Pertanyaan saya, kemana Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap tantangan itu? Kemana yang namanya Jenderal Dudung Abdurrahman yang darahnya mendidih melihat baliho-baliho Habib Rizik Syihab yang darahnya mendidih gitu. Wah, luar biasa sekali. Yang kemudian pasukan TNI siap diturunkan ke reuni 212 jika harus. Wah, bos, nggak bakal rusuh, bos. Kalaupun rusuh, saya berani jamin 2.500% itu saya tambahin. Itu pasti bukan peserta. Dan itu tidak pernah terjadi. Yang rusuh, jelas-jelas rusuh di sana, di Papua. Dudung harus kirimkan pasukannya ke sana. Dan untuk bertempur. Karena banyak sekali anggota TNI dibunuh di sana. Bukan untuk merangkul musuh yang akan dalam rangkulannya membunuh. Anggota TNI, gini, kelihatan merangkul dan membunuh anggota TNI yang merangkul tadi. Dudung salah fokus. Ya sorry, Anda boleh kasar, Anda boleh jenderal bintang 4, tapi Anda sebagai tentara salah fokus. Fokus Anda itu mestinya itu di sana. Yang jelas-jelas memproklamirkan diri sebagai musuh TNI dan Polri.
yang sudah terbukti membakar desa, puskesmas, membunuh tenaga kesehatan, yang jelas-jelas menyerbu bandara, membakar pesawat, jelas-jelas Dudung. Tidak ada kita peserta reuni 212 yang membawa senjata tajam, apalagi senjata api, menyerang aparat, tidak ada. Salah fokus Dudung ya. Aduh, itu gol yang kelima. Yang keenam, di Ciamis saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, semuanya berdiri tegap dan ikut bernyanyi, kecuali pasukan pengaman polisi yang duduk-duduk dan ngobrol. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka dan sistem pendidikan di kepolisian. Ini gol yang keenam. Oh, ini ternyata juga viral. Dari Ciamis di sebuah taman, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu kamera mendekati, ada berapa, 5-6 orang polisi muda sedang duduk-duduk main handphone. Di mejanya ada topi baret mereka diletakkan di situ. Lalu ada minuman teh kemasan bermerek tertentu. Mereka asik saja. Walaupun si pembawa kamera handphone itu ngomong, "Pak, bangun Pak, ini Indonesia Raya Pak, hargai Pak Indonesia Raya Pak." Tidak bergerak, bos. Makanya kalau memang Hakim bertanya, entah apa yang ada dalam pikiran mereka dan dalam sistem pendidikan polisi, sehingga mereka sama sekali tidak bergerak, hanya untuk sekedar menunjukkan rasa hormatnya kepada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada videonya, ada beredar. Nanti, jadi ada skor 6-0 untuk polisi, untuk rejim ini. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.